hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ali," pada Imam Ali, "Innallaha ja'alal faqra amanatan inda khalqihi, faman satarahu kana kasaimil qaim." Ya Ali, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menjadikan kefakiran itu amanat di tengah-tengah makhluknya. Kondisi apapun kita itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang diuji dengan kefakiran, faman satarahu, barang siapa yang menyembunyikannya, barang siapa yang tidak menampakkannya, dan itu paling sering terlihat dengan lisan kita. Kana kasaimil qaim, seperti orang yang siangnya puasa, malamnya itu ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang diuji dengan kefakiran dan ia menyimpannya untuk dirinya, ia seperti orang yang siangnya puasa dan malamnya itu ibadah. Kasaimil qaim. Juga orang yang sakit, sehingga ada saudara kita yang sakit tidak mau memberitahu. Sebetulnya yang dianjurkan jangan itu mengeluhnya. Jadi jangan keluhkan sakit itu pada orang lain, tapi mengeluhlah sakit itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyampaikan pada orang lain sakit tidak apa-apa, mengeluhnya yang tidak boleh kepada orang lain. Mengeluhlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keluhan itu sekali lagi karena lisan, menyampaikan kefakiran, keluh kesah karena kefakiran juga karena lisan. Kalau ia menyimpannya, menjaga lisannya itu, kana kasaimil qaim, seperti orang yang siangnya puasa, malamnya itu ibadah. Tapi kalau ia terdesak kemudian ia sampaikan, waman afsyahu ila man yaqdiru ala qada'i hajatih falam yaf'al, dan barang siapa yang menyampaikan kekurangannya kepada seorang yang dapat memenuhi keperluannya, tapi orang itu tidak memenuhi keperluannya itu, faqad qatalahu, kata baginda Nabi sallallahu alaihi. Orang yang tidak mau bantu padahal dia bisa, dia telah membunuhnya. Dalam Jami'ul Akhbar halaman 112. Amma innahu ma qatalahu bisayfin. Ia tidak membunuhnya dengan pedang, walakin bima ankara min qalbih, tetapi dengan luka yang ia masukkan ke dalam hati orang itu. Nah, ketika seseorang yang tidak membantu dia menolak, qaul yang sampai itu bisa dengan raut muka yang berubah, bisa dengan pandangan ngasih tapi kemudian memberi dengan gerutuan, dan itu membatalkan. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal aza, kata Al-Qur'an. Jangan batalkan sedekahmu itu dengan gerutuan dan kekesalan. Sehingga kata Al-Qur'an lagi, kaulan ma'rufan berikutnya, khairum min shadaqatin tatba'uha aza. Qaulun ma'ruf khairum min shadaqatin tatba'uha aza. Ucapan yang baik tadi itu, yang ma'ruf itu jauh lebih baik dibandingkan sedekah yang kau beri tapi setelahnya kau susul dengan gerutuan. Sekali lagi, gerutuan itu tidak harus disampaikan, tapi yang disebut qaul tadi itu ibrazu ma fid dhamir, penampakkan apa yang ada dalam hati. Jadi berpaling atau wajah yang kecewa dan lain sebagainya, dia bagian dari qaul. Di satu sisi menjaga lidah itu, qaulan ma'rufan itu bisa mengantarkan kita pada ibadah yang tinggi. Di sisi lain tanpa kita sadari kita jatuh pada dosa yang sangat berat.